Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 Pendidikan Pancasila kelas 93 ingin mempresentasikan isi dari makalah kami yang berjudul Pengaruh Food Estate terhadap eksistensi Prabowo sebagai presiden ke depan. Izinkan saya Lufit Anggi Putri, absen 18, ingin mempresentasikan bab 1, pendahuluan. Dalam pemilihan presiden, masyarakat berharap pasangan calon presiden dan wakil presiden dipilih secara transparan, berdasarkan kemampuan, pengalaman, serta tidak dipengaruhi oleh hubungan keluarga. Namun, ketika Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka, yaitu putra Presiden Joko Widodo sebagai calon wakil presidennya, muncul banyak sekali kontroversi. Pemilihan ini dinilai lebih bersifat politis daripada didasarkan pada kualifikasi. Isu ini menjadi semakin rumit dengan adanya dugaan aliran dana dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo untuk proyek-proyek besar seperti food estate dan pembelian alutsista. Masalah ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme politik yang diinginkan masyarakat dengan realitas politik yang terjadi. Banyak pihak mempertanyakan, apakah Prabowo memilih Gibran untuk memperkuat jaringan kekuasaan atau benar-benar melihat kemampuan politiknya. Selain itu, dugaan aliran dana ini menimbulkan pertanyaan tentang adanya kepentingan politik di balik proyek besar tersebut. Hal ini semakin memperuncing perdebatan di kalangan masyarakat mengenai kredibilitas dan independensi Prabowo. Di sisi lain, proyek food estate menjadi salah satu kebijakan andalan Prabowo yang diharapkan dapat memperkuat citra politika di masa depan. Kesuksesan atau kegagalan proyek ini akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap kemampuan kepemimpinannya. Jika berhasil, food estate dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Prabowo. Namun jika gagal, proyek ini justru dapat menggerus dukungan politik yang selama ini ia bangun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana proyek food estate akan mempengaruhi eksistensi Prabowo sebagai presiden di masa mendatang. Kami ingin melihat apakah keberhasilan proyek ini dapat menjadi batu loncatan bagi stabilitas dan dukungan politik Prabowo atau justru menjadi faktor yang merugikannya. Dengan memahami kaitan antara proyek tersebut dengan posisi politik Prabowo, kita dapat lebih memahami bagaimana proyek food estate akan membentuk arah kepemimpinan Prabowo ke depan. Sekian itu saja presentasi bab 1 dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Azra. Saya Azra Putri Marifah, absen 5. Saya akan mempresentasikan bab 2 tentang kajian pustaka. A. Pengaruh. Menurut Paul Hershey dan Kenneth Balkert, pengaruh diartikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi perilaku individu atau kelompok melalui kepemimpinan. Menurut Max Weber menyatakan bahwa pengaruh adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan orang lain. Food Estate adalah program pengembangan kawasan pertanian skala besar yang mengintegrasikan sektor hulu hingga hilir dengan tujuan meningkatkan ketahanan dengan nasional. Kawasan ini biasanya meliputi produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian. Menurut Abidin Zainal, eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu menjadi atau mengandalkan sesuatu yang juga dapat dikenali melalui pengalaman dan persepsi. Hayward menjelaskan bahwa presiden adalah pemimpin politik dan kepala negara yang dipilih melalui pemilihan umum dengan fungsi untuk mengawasi pelaksanaan hukum dan kebijakan serta mengendalikan angkatan bersenjata. Soemantri menjelaskan bahwa presiden adalah pemimpin eksekutif tertinggi dalam pemerintahan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang, kebijakan luar negeri, pertahanan, dan urusan dalam negeri. Soekanto mengartikan depan alam konteks sosial sebagai simbol atau posisi yang menonjol dalam interaksi sosial, di mana individu atau kelompok berada di garis menjadi fokus perhatian. Undang-undang yang mengatur food estate 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1909 tentang kehutanan. Pengalihan fungsi kawasan hutan menjadi lahan pertanian harus mendapat izin sesuai ketentuan dalam UU. Kehutanan pengolahan yang termasuk dalam hutan produksi harus melalui mekanisme yang melibatkan analisis mengenai dampak lingkungan. 2. Undang-Undang Nomor 18 2012 tentang pangan. Undang-undang ini mengatur tentang ketahanan pangan Indonesia, termasuk hak atas pangan dan kewajiban pemerintah untuk menyediakan pangan yang cukup.
bergizi dan terjangkau bagi masyarakat. 3. Instruksi Presiden Inpres nomor 5 tahun 2020 tentang penataan ekosistem pangan. Inpres tersebut juga memberi arahan untuk optimalisasi lahan suboptimal yang dapat diubah menjadi lahan produktif melalui program seperti food estate. 4. Pengaruh Pemerintah nomor 12 tahun 2012 tentang penelitian dan pengembangan. PP nomor 12 tahun 2012 menekankan pentingnya penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian. Saya Rafa Rapeba, absen 30, kelompok 2 akan mempresentasikan bab 3, yaitu pembahasan. Bab 3, pembahasan. Pengaruh dalam konteks politik dan kepemimpinan. Menurut Max Weber, pengaruh adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan orang lain melalui kewenangan atau kekuasaan. Hal ini relevan dalam konteks Prabowo Subianto, di mana ia sebagai pemimpin politik memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan strategis yang dapat mempengaruhi dukungan publik terhadapnya. Keterkaitan dengan proyek food estate dengan signifikan, mengingat proyek ini menjadi salah satu agenda utama yang berpotensi mempengaruhi persepsi publik terhadap kinerjanya sebagai presiden. Kesuksesan atau kegagalan food estate akan menunjukkan seberapa besar kemampuan Prabowo dalam memimpin, mengelola sumber daya, serta mewujudkan ketahanan pangan, yang semuanya merupakan bagian dari eksistensinya sebagai pemimpin politik. Food estate sebagai penentu stabilitas politik. Menurut FAO dan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, food estate merupakan program pertanian skala besar yang bertujuan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Keberhasilan program ini akan berdampak langsung pada stabilitas politik dan ekonomi, yang juga mempengaruhi citra Prabowo sebagai presiden. Jika proyek ini berjalan sesuai dengan harapan, maka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan Prabowo dalam mengelola negara. Sebaliknya, jika proyek ini mengalami kendala besar atau gagal, hal tersebut dapat menggerus kepercayaan publik dan menjadi ancaman bagi eksistensinya di dunia politik. Eksistensi Prabowo sebagai presiden. Berdasarkan teori eksistensi yang diuraikan oleh Soren Kierkegaard, eksistensi adalah pengalaman individual yang mencerminkan nilai-nilai personal serta cara individu menghadapi tantangan hidup. Dalam konteks Prabowo, eksistensi sebagai presiden akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana ia mengatasi tantangan besar seperti proyek food estate ini. Proyek tersebut tidak hanya menjadi tolak ukur keberhasilan kepemimpinannya di bidang pertanian dan ketahanan pangan, tetapi juga simbol kekuatan politik dan ekonominya. Dukungan publik terhadap Prabowo akan bertahan jika ia berhasil mengeksekusi kebijakan yang berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Undang-undang yang mengatur proyek food estate dan kewenangan presiden. Implementasi proyek food estate juga harus mematuhi berbagai regulasi yang telah ditetapkan, seperti Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pangan. Ketaatan terhadap undang-undang ini akan mencerminkan seberapa besar komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo terhadap prinsip-prinsip hukum dan keberlanjutan. Dalam hal ini, pengaruh Prabowo sebagai presiden juga terlihat dari bagaimana ia memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan yang berlaku, tanpa merusak ekosistem hutan atau mengabaikan hak masyarakat lokal. Peran hubungan keluarga dalam politik. Pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden juga menimbulkan perdebatan terkait faktor nepotisme dalam politik. Hal ini mencerminkan bahwa keputusan strategis Prabowo tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan politik, tetapi juga faktor personal dan hubungan keluarga. Menurut Joseph A. Schellinger, presiden memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas dan stabilitas politik. Oleh karena itu, keputusan Prabowo dalam memilih Gibran akan mempengaruhi citranya sebagai presiden yang diharapkan bisa bertindak objektif tanpa adanya unsur nepotisme yang mencederai kepercayaan masyarakat. Pertentangan proyek food estate dengan undang-undang. Food estate program Prabowo Subianto menentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 karena tidak mengatur ketahanan pangan dengan baik. Seharusnya mengatur pentingnya pembangunan sistem pangan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fajar Yusuf 2. Saya akan mempresentasikan bab 4. Kesimpulan, proyek food estate memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi politik Prabowo Subianto sebagai presiden. Keberhasilan proyek ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya, sedangkan kegagalan dapat memperburuk citra dan dukungan publik. Program ini dianggap penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Namun, implementasinya menghadapi tantangan baik dari segi hukum maupun eksekusi lapangan. Selain itu, pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden menambah dinamika politik yang memunculkan isu nepotisme yang dapat mempengaruhi kredibilitas Prabowo di mata masyarakat. Hubungan keluarga dalam politik menjadi sorotan, terutama terkait harapan masyarakat akan objektivitas dan integritas seorang pemimpin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Rizky Ramadan, kelas 93. Saya dari kelompok 2, saya akan membacakan bab 4. Saran. 1. Diperlukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan proyek food estate agar sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti UU Kehutanan dan UU Pangan untuk menghindari konflik hukum dan menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, keputusan politik yang melibatkan hubungan keluarga seperti pemilihan Gibran sebagai calon wakil presiden perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pemerintah harus memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dibalik keputusan tersebut agar tidak merusak kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, pemerintahan perlu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proyek food estate agar dapat memahami manfaat dan dampaknya secara langsung serta meminimalisir potensi resistensi dari masyarakat lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.